Selamat sore teman-teman. Jadi kita kembali lagi ya di rangkaian agenda Alih Wahana, buku yang saya rilis kemarin, Terra Incognita, dalam rangkaian agenda The Undiscovered Territory of Design, Establishing Design Critical Design Discourse gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang konteks leadership gitu ya, yang mungkin jarang muncul di sekolah desain gitu ya, terutama S1 gitu ya di Indonesia ini. Kenapa topik ini penting gitu ya? Karena yang banyak tidak disadari oleh baik pengajar ataupun yang dididik gitu ya, mahasiswa, bahwa desainnya sebenarnya punya tanggung jawab sosiokultural gitu. Dan hari ini kita akan dapetin materi dari rekan akademik saya, namanya Linda Mawali. Sekarang alhamdulillah sudah hadir di sini. Dan nanti juga ada penanggap yang alhamdulillah sudah hadir di sini, ada Ahmad Taufik ya, dari Design Leadership, betul? Dari Makassar juga. Terus ada Theo Genardi selaku Ketua ADGI Bandung dan owner dari Griffin Studio, betul ya? Oke. Baik, kayaknya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Linda. Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Wisat sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk sharing di sini sama rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya hari ini mungkin saya lebih banyak recalling gitu ya, hal-hal yang sifatnya sebenarnya fundamental, dan sebenarnya secara tidak sadar kita udah punya sebagian dari prinsip leadership ini, tapi mungkin kita perlu recall dan encourage lagi nih supaya ke depannya kita sebagai desainer bisa punya role lebih gitu ya. Oke, so perkenalkan, saya Linda Mawali. Jadi saya sebenarnya adalah desainer yang lebih banyak berkutat di dunia akademik gitu ya, sebagai bagian dari akademisi. Jadi di sini saya lebih banyak publikasinya, mungkin karyanya ya, daripada artwork gitu ya. Ya, kurang lebih memang interest saya atau background saya tuh di arah desain, di ranah desain interior khususnya. Tapi saya juga menjamah creativity dan leadership, khususnya di area neurokognitif. Oke, nah sebelum saya masuk ke dalam materi, saya mau sedikit merefleksikan. Mungkin kita sebagai desainer sering sekali ngerasa kayak gamang gitu ya, ngerasa takut, kayak misalkan kita lagi ngelihat suatu sumur yang gelap banget gitu. Kita ngerasa kayak kita mau arahnya kemana nih, kita nggak tahu future-nya mau kemana, kita nggak tahu goals-nya kita mau kemana. Kadang kita ngerasa bahwa apakah kita di state ini udah aman-aman aja, ataukah kita perlu develop yang baru gitu ya, ataukah kita perlu step up dari zona nyaman kita. Saya sendiri gitu ya, merasakan hal ini gitu. Ketika saya graduate dari S1, saya ngerasa, ini saya udah lulus nih dari jadi desainer interior gitu ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Impact apa yang bisa saya buat? Kemudian akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan ini bukan dari saya sendiri, tetapi juga dari fenomena yang terjadi pada rekan-rekan saya gitu ya. Karena ketika saya ngobrol gitu ya dengan teman-teman yang memang mereka fokus untuk menjadi praktisi gitu ya, ataupun di bidang-bidang lainnya, ternyata mereka juga menghadapi hal-hal seperti ini. Dan akhirnya mereka bertanya gitu, kenapa sih kadang kita sebagai desainer ngerasa bahwa kita itu kayak stuck gitu ya, kita nggak berkembang gitu. Kok kita ada di titik yang stagnan aja seperti itu. Kemudian kadang ketika kita menemukan stuck gitu ya, yang sebenarnya stuck itu pasti di setiap proses akan terjadi gitu ya, dan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Tetapi ketika stuck itu selalu terjadi dan sangat sering,
frekuensinya tinggi gitu ya, itu perlu kita refleksikan gitu. Apa yang sebenarnya salah pada saat kita berproses di situ. Kemudian, ini hal yang selalu jadi bahasan menarik ketika seorang desainer itu bekerja dengan field lain. Kita selalu ditanya, kita selalu diragukan, kenapa ya kalau misalkan bekerja dengan seorang desainer itu, mereka itu cenderung individualis gitu. Dalam artian mereka punya dunia mereka sendiri, sulit sekali rasanya untuk bisa menyelaraskan antara pemikiran yang dimiliki desainer dan orang-orang dari field lain. Hanya mereka-mereka yang memang beririsan sangat dekat dengan desainer gitu ya, atau keilmuannya dekat dengan desain, yang bisa satu frekuensi gitu. Gitu, kayak kadang kayak dinilai sebagai alien gitu ya kita sebagai seorang desainer itu. Kemudian, kenapa ya akhirnya sebagai seorang desainer itu kita dinilai sebagai suatu profesi yang marginal? Kita selalu dikucilkan dan selalu ditempatkan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan estetika saja. Mungkin rekan-rekan di sini juga pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Karena bagi saya sendiri, ketika saya terjun ke dalam proyek yang harus bekerja sama dengan field-field lain, khususnya teman-teman engineering gitu ya, atau bahkan teman-teman dari field khusus seperti itu, akhirnya saya selalu diposisikan ke dalam tempat-tempat yang berkaitan hanya dengan desain atau estetika. Ketika saya pengen step up, saya pengen punya gebrakan baru, mereka itu cenderung untuk memberikan garis. Mereka berpikir bahwa, lu fieldnya design, so you have to sit there. Gak boleh step up dari situ gitu. Kenapa gitu ya? Padahal sebenarnya desainer itu punya potensi yang lebih dari itu. Gitu ya. Bahkan akhirnya kenapa ya ketika kita sebagai seorang desainer, kita itu nggak bisa menemukan field lain gitu. Kita nggak bisa untuk menjadi pemimpin di dalam field yang lebih besar. Kita cenderung ya udah jauh-jauhnya seorang desainer itu menjadi pemimpin atas desainer-desainer yang lain. Padahal pada faktanya gitu ya, desainer yang punya mindset sangat luas gitu ya, nanti saya bahas di bagian akhir, kita itu punya potensi yang nggak dimiliki oleh field-field lainnya sebenarnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari kondisi-kondisi itu, saya mengamati sebenarnya kita itu kadang nggak sadar dari 5 aspek ini membawa kita atau menyeret kita ke dalam black hole. Black hole yang akhirnya kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Uncertainty, future yang nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita prediksi. Salah satunya adalah perencanaan yang buruk. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin desainer gitu ya, desainer itu kan sebagai planner, sebagai concept making, tetapi kadang kita lupa bahwa lebih dari itu. Kita selalu berkutat bahwa kita merencanakan suatu produk, kita berpikirnya di produk. Padahal kita juga harus punya kapabilitas untuk merencanakan lifeline hidup kita, karir kita, dan lain-lainnya. Kadang itu yang kelupaan gitu ya dari seorang desainer. Kemudian selanjutnya, kadang kita terlalu idealis. Kenapa? Nggak salah sebenarnya kita punya idealisme tertentu gitu ya, yang harus kita perjuangkan. Itu bagus. Tetapi ketika idealis ini menjadi sesuatu yang dominan dan sesuatu yang sangat bisa dibilang priority kita gitu ya, dan membatasi diri kita untuk step up dari zona kita, itu sesuatu yang salah gitu. Dan di other side gitu ya, ada sifat pragmatis. Ini ada salah satu contoh di dalam buku Terra Incognita. Salah satu desainer menyebutkan bahwa kadang desainer itu suka terlalu berpikir pragmatis, ngikutin apa maunya klien, biar cepat gitu ya, biar dapat cuan, udah solve di situ, masalah selesai, dapat cuan gitu. Lupa sama bahwa dia itu punya idealis atau hasil buah pikirnya dia yang harus dia tuangkan di dalam situ. Dalam artian entah itu karakteristik gitu ya, atau value-value yang dia perjuangkan. Nah, sebenarnya antara idealistis dan juga pragmatis ini adalah kedua sifat yang harus selalu ada di dalam benak desainer. Tapi porsinya harus selalu kita mainkan. Keduanya harus tetap ada gitu ya. Tapi porsinya harus kita mainkan sesuai dengan kondisi tertentu. Kemudian kurang bergaul.
kurang bergaul di sini dalam artian gitu ya, kita hangout oke gitu ya, tetapi apa output dari hangout itu gitu. Kadang kita cuman ya udah nongkrong, kita ngomongin masalah, oke ya udah sekedar ngomongin masalah gitu, tapi apa outcome-nya, apa hasil buah pikirnya, apa hasil diskusinya gitu. Kadang ketika kita bergaul gitu ya, kita pun bergaulnya dalam circle desainer doang, kita terlalu nyaman sama dunia kita. Kita kadang takut untuk bisa terjun ke dalam dunia yang lain gitu ya. Padahal ketika kita bisa step out untuk menyelami dunia yang baru, di situ kita dapat challenge, kita dapat broader view, ya nggak? Kita bisa predik hal yang lain, kita bisa nyemplung di dunia yang lain, dan kita bisa jadi enrich diri kita sendiri gitu. Nah, kadang akhirnya nih 5 faktor fundamental ini ya, atau permasalahan fundamental ini yang akhirnya nyedot kita ke dalam black hole yang kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah, kalau misalkan kita tadi berfokus di sini, kita lihat bahwa hal-hal ini berkaitannya dengan soft skill, ya nggak? Kemampuan kita untuk mengendalikan diri gitu ya, dan social ability kita. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara desain, kita berbicara permasalahan desain yang tadi ada kaitannya dengan masalah soft skill. Nah, soft skill itu banyak banget ya, dari kemampuan bicara, kemampuan bersosialisasi dan lain-lain gitu. Tapi apa sih hal yang lebih holistik gitu ya dalam yang bisa men-tackle masalah ini? Well, I can say leadership. Karena leadership ini mencakup banyak hal dari soft skill lainnya gitu ya, yang sifatnya fundamental. Ketika kita ngomongin leadership, kita pasti erat kaitannya dengan kata-kata leader gitu ya, karena memang leadership sendiri merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang leader. Kalau misalkan kita look back ke beberapa pendefinisian seorang leader dari orang-orang yang terkenal, yang sebagai leader-leader, yang pertama mereka mendefinisikan bahwa seorang pemimpin itu adalah ketika mereka memiliki pengikut. Mungkin di sini yang akan muncul di benak adalah ketika dia itu punya massa, punya orang-orang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah suatu bentuk kapabilitas atau kapasitas seseorang untuk merealisasikan apa yang dia visi gitu ya, yang dia visionkan. Kemudian adalah mereka yang bisa memberdayakan orang lain. Jadi kalau misalkan kita rangkum gitu ya, bahwa di sini leadership adalah kemampuan seseorang untuk envisioning the future, dan mereka juga dalam merealisasikan visi itu membutuhkan orang lain, dan memposisikan orang lain itu sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mencapai goals yang dia visikan. Kalau misalkan kita ngomongin leadership gitu ya, apa sih sebenarnya benefitnya gitu? Pasti orang langsung bertanya-tanya, ya emang kenapa harus jadi seorang leader, kenapa harus punya soft skill sebagai leadership gitu ya. Singkatnya atau pragmatisnya, yang pertama kita bisa mengerti keadaan. Why? Jelas dong, ketika kita nggak ngerti keadaan gitu ya, gimana kita bisa memposisikan diri, gimana kita bisa behave sama orang lain, behave terhadap lingkungan, terhadap fenomena, kejadian gitu ya. Kemudian kita bisa merencanakan tujuan, atau envisioning the future gitu ya. Ketika kita memiliki tujuan, kita bisa merencanakan tujuan, kita bisa melihat masa depan, itu tentunya akan baik karena kita bisa tahu antisipasi apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin men-tackle masalah atau men-tackle challenges yang akan kita hadapi ketika kita menuju tujuan itu. Nah, kemudian mencari solusi dari sebuah permasalahan. Ketika kita tahu tujuan kita apa, pasti kita juga akan mempertimbangkan obstacle apa atau hambatan apa yang kita hadapin di perjalanan itu. Kita akan membuat antisipasi atau plan B, plan C, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir pastinya adalah mencapai goals. Karena apa sih, kita tinggal dan hidup di dunia ini pasti kita semua punya goals kan, nggak mungkin kita mangmung gitu ya. Oke. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ketika ngomongin leadership pasti kita selalu membayangkan bahwa
leader yang memiliki massa gitu ya. Padahal sebenarnya leadership sendiri itu memiliki dua pengertian gitu ya, atau dua jenis. Ada self leadership dan juga leadership for others. Self leadership itu adalah kita memimpin diri kita sendiri. Mungkin terlihat agak kurang bisa dibayangkan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita look back gitu ya, kita sebagai individu kadang kita juga suka berkomunikasi dengan inner self kita, ya enggak? Dan itu adalah tantangan yang paling besar yang selalu menjadi musuh terbesar kita, PR kita sendiri gitu ya. Kemudian kita ketika leadership for others, ya tentu gitu, kita menjadi leader untuk massa gitu ya, untuk orang lain. Nah, kalau misalkan seseorang leader ketika dia memimpin orang lain, dia itu tentunya punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Karena sebelum kita bisa memimpin orang lain, pasti dia punya hal yang sudah terorganisasi di dalam dirinya. Dia sudah bisa membuat boundaries, dia sudah bisa membuat goals untuk dirinya sendiri. Makanya dia step out dan akhirnya memimpin orang lain. Nah, tapi ketika kita memimpin orang lain, itu juga merupakan siklus bolak-balik gitu ya. Itu akan enriching self leadership diri kita juga gitu. Nah, ketika kita ngomongin leadership, pasti kita mikir sama yang hal-hal yang sifatnya manajerial. Kadang orang suka ketukar nih antara leadership sama manajemen gitu ya. Karena memang sebenarnya keduanya tuh slightly different gitu ya. Mirip, serupa tapi nggak sama sebenarnya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang manajemen gitu ya, sebenarnya itu bagian kecil dari leadership. Karena sebenarnya leadership itu sendiri punya part-part yang sifatnya itu manajerial. Kita memanage orang, ya nggak? Kita memanage sistem, kita membuat sistem, kita operating system. Tapi itu hanya sekecil. Ketika kita ngomongin manajemen, itu kaitannya sama things, sama operations. Gimana caranya kita mengoperasikan sesuatu supaya berjalan. Tetapi ketika kita ngomongin tentang leadership, itu adalah kemampuan ketika kita memprediksikan hal yang tadinya nggak pernah terbayangkan sebelumnya, yang nggak pernah eksis sebelumnya. Kita mikirin tentang people, tentang orang, dalam skup yang lebih besar. Dan kita juga membicarakan tentang dreams. Karena di sini leadership itu tadi kita memiliki kapabilitas untuk envisioning the future. Nah, kasarnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, ada diagram Venn irisan antara manajemen dan leadership. Leadership dia bisa membuat suatu visi gitu ya. Sedangkan manajemen dia membuat plan, membuat rencana atas visi yang sudah dibuat oleh leadernya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi seorang leader atau leadership itu sifatnya menginfluence, sedangkan kalau manajemen itu dia fokusnya untuk controlling environment supaya mencapai goals gitu. Jadi di sini leadership itu bisa dibilang sebagai seorang pemimpi gitu ya, leader, seorang pemimpi. Dia nggak berpikir inainu gimana teknisnya, yang penting saya mimpi, saya punya tujuan ini dan itu harus tercapai. Nah, yang mikirin teknisnya supaya itu tercapai orang-orang manajemen gitu. Nah, di sini karakter fundamental yang harus dimiliki oleh seorang leader atau orang-orang yang memiliki leadership gitu ya. Yang pertama adalah mampu memproyeksikan masa depan. Ini kemampuan yang sangat sulit gitu ya untuk kita semua di era sekarang gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin kita sedang menghadapi era VUCA gitu ya. Bahwa semua hal serba nggak jelas, gimana kelanjutannya, gimana arahnya gitu ya. Kemudian mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertanggung jawab atas lifeline-nya. Kemudian harus bisa menginspirasi dan juga mau berkembang. Well, seorang desainer atau seorang leader gitu ya, kita harus memiliki kemampuan untuk menginspirasi. Tapi pertanyaannya ketika itu sampai ke dalam leadership untuk diri sendiri, leader dalam diri sendiri gitu ya, bagaimana cara kita untuk menginspirasi diri kita sendiri? Sangat sulit, beda dengan kita menginspirasi orang lain. Saya duduk di sini, saya berbicara seperti ini, mungkin saya bisa mengetuk inspirasi satu-satu orang di sini. Saya menginspirasi orang lain.
Tetapi yang bagian yang paling sulitnya adalah ketika saya harus menginspirasi diri saya sendiri. Dan itu juga masih saya cari tahu bagaimana caranya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya berintegritas, pasti. Ketika kita bisa berintegritas, kita bisa jujur gitu ya, dengan diri kita sendiri, dengan apa yang kita mampu dan lain sebagainya, maka kita akan bisa mencapai soft skill kita gitu sebagai seorang leader. Kemudian percaya diri, kemampuan dan kapabilitas diri gitu ya. Kadang kita selalu meremehkan kemampuan kita, yang padahal ketika kita look back gitu ya, wah kita sudah melakukan ini itu gitu ya. Nah, seorang leader gitu ya, atau kemampuan leadership ini, ketika kita aware dengan kemampuan kita gitu ya, kita tahu apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Beda dengan orang yang meragukan dirinya sendiri gitu ya. Mereka akan berkutat di area-area situ aja gitu. Karena dia ngerasa bahwa kapabilitas dia nggak sebagus itu gitu. Nggak layak untuk step out. Nggak layak untuk maju gitu ya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dan jelas. Ini mungkin basic social skill gitu ya. Kita harus bisa berkomunikasi, tapi berkomunikasi bukan dalam artian ya udah kita bisa ngomong gitu ya, kita bisa influence orang, tapi bagaimana kita bisa mengartikulasikan apa yang menjadi buah pikir kita, apa yang menjadi intensi kita, apa yang menjadi concern kita. Di sini sangat penting gitu ya. Bahkan mungkin balik lagi ke jenis-jenis leadership tadi, ketika kita bisa mengartikulasikan apa yang kita mau, apa intensi kita, apa tujuan kita gitu ya, pada diri kita sendiri, itu akan lebih mudah ketika kita mau berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, karena kita tahu diri kita maunya apa, makanya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tapi yang sulit adalah ketika kita sulit juga untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita nggak tahu kita maunya apa, kita mau arahnya kemana, kita mau diskusi sama orang pun orang juga nggak tahu, jadi lu maunya kemana arahnya gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah self awareness gitu ya. Self awareness, kita tahu potensi kita sejauh apa, kurangnya kita di mana. Ketika seseorang yang memiliki soft skill ini gitu ya, dia aware gitu. Dan makanya kenapa seorang leader dia itu akan mencari atau menggait teman-temannya atau menggait pengikutnya atau masanya gitu. Karena dia tahu gue di sini punya tujuan ini nih, tujuan A. Tapi kapabilitas gue ini cuma 1, 2, 3. Sedangkan untuk mencapai tujuan A ini, gue butuh 4, 5, 6 gitu. Karena dia tahu kapabilitas dia cuma sampai di situ, makanya dia harus mengajak orang lain, menginfluence orang lain supaya tujuan dia tercapai. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang leadership atau kepemimpinan, pasti deh di benak teman-teman semua pop up nih kata-kata seperti ini. Ya nggak, familiar nggak kayak kata-kata tentang karismatik gitu ya, otoriter, udah pastilah otoriter selalu muncul gitu ya ketika kita ngomongin leadership. Demokratis, delegatif, visioner, dan lain-lainnya. Ini sebenarnya adalah tipe-tipe leadership teman-teman. Nah, tapi apa sih sebenarnya gitu ya definisi ini gitu. Ketika orang melakukan riset, penelitian gitu ya, oke lah label-label ini gitu, tapi gimana kita distinguish atau membedakan antara satu sebutan dan sebutan lainnya gitu ya. Sebenarnya aspek fundamentalnya apa yang akhirnya kita bisa ngebedain jenis-jenis kepemimpinan gitu. Nah, jadi sebenarnya basis awalnya gitu ya, tipe leadership ini kalau misalkan bisa dipetakan menjadi seperti ini. Ini saya ngambil dari punyanya Paul Booth, dia salah satu konsultan leadership. Dan kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya, ada 2 dimensi gitu ya. Ini garis yang vertikal adalah keikutsertaan seorang leader. Jadi leader itu nanti ada saatnya atau ada tipenya ketika dia itu sangat berpartisipasi di dalam suatu sistem gitu ya. Ada juga dia yang lebih cenderung untuk nyuruh-nyuruh orang. Ini bagian yang kayak nyebelin ya. Kemudian dimensi yang horizontal, yang ke kanan ini dia lebih fokus terhadap orang-orang yang ada di lingkungannya gitu ya, kepada orang lain. Sedangkan yang ke kiri lebih fokus terhadap power. Kalau misalkan kita lihat di sini,
ada 4 gitu ya secara umum. Tetapi mungkin kalau misalkan dilihat lebih detail, di bagian dictatorial leader dan juga yang utopian benevolent dictatorial leader, ini tuh sama sebenarnya dari pendefinisiannya. Tapi yang membedakan adalah yang di kiri, dictatorial leader itu dia memang cenderung untuk selfish gitu ya, orang yang udah nyuruh-nyuruh aja semua apa kata dia deh gitu. Dia nggak mikirin environment dia gimana, yang penting goalsnya tercapai. Tetapi yang utopian benevolent, ketika dia sifatnya diktator gitu ya, tapi dia masih memikirkan orang lain. Mungkin saya kalau misalkan bisa mention contoh Hitler kali ya. Nggak tahu nih, terserah kalau misalkan mau setuju apa enggak gitu ya. Karena sebenarnya kan dia mau mempertahankan posisi atau golongannya dia gitu kan ya, di dalam sistem sosial. Nah, kemudian kita pindah ke democratic leader. Democratic leader ini mungkin kita familiar ya karena negara kita demokratis ya. Oke, dia seorang leader yang bisa menerima input dari orang-orang di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Metodenya biasanya lebih banyak pakai voting gitu ya, suara terbanyak seperti apa. Sering mendelegasikan atau memberikan kesempatan orang lain untuk mengeksekusi. Tetapi kadang-kadang aja karena takut outcomes-nya nggak sesuai dan mengancam posisi dia. Karena di sini democratic leader ini dia adalah orang yang lebih cenderung untuk memikirkan ketahanan posisi dia di dalam suatu sistem. Kemudian dia lebih cenderung untuk mendebat orang lain. Kebayang ya, pasti pernah deh ketemu sama orang yang kalau misalkan di dalam diskusi terus dia terpojok, dia ngajaknya debat gitu, bukan ngobrol bareng-bareng sambil ngopi gitu ya, lebih ngajaknya debat gitu. Bisa dipastikan gitu ya, mungkin dia adalah contoh dari salah satu jenis leader ini gitu. Kemudian ke facilitative leader, ini salah satu jenis leadership yang sekarang digaungkan gitu ya. Di sini seorang leader posisinya bukan lagi di atas di dalam suatu sistem gitu ya, tetapi dia sebagai servant, dia sebagai fasilitator. Jadi dia akan memprioritaskan atau mengutamakan timnya gitu ya, atau orang-orang di sekelilingnya yang dia pimpin. Dia di sini karena sebagai fasilitator, dia hanya meng-guide gitu. Dia akan menstimulasi, tetapi biarkan timnya yang brainstorming. Biarkan timnya yang memberikan ide-ide suatu keputusan. Dan lebih mengutamakan dialog ketimbang mendebat. Jadi di sini bisa dilihat bahwa karena seorang fasilitatif leader ini dia berorientasi kepada keharmonisan suatu sistem. Dia udah beyond gitu ya, mikirnya bukan lagi goals, tapi value dan environment itu gitu. Karena dia udah sadar bahwa environment kerja atau environment system itu akan berpengaruh terhadap outcomes. Nah, jadi dari keempat ini gitu ya, akan muncul nih anak-anak lainnya gitu ya, tadi yang karismatik dan lain sebagainya gitu. Nah, posisi teman-teman di mana kira-kira ketika berada di dalam suatu sistem gitu ya? Oke. Nah, selanjutnya ada lagi nih kata baru, situational leadership. Ini juga hal yang mungkin teman-teman semua pernah mengalami gitu ya ketika magang di biro atau mendirikan biro, kerja di biro, pasti mengalami ini. Secara natural sebenarnya kita melakukan ini gitu ya, tapi kadang apa sih istilahnya nggak tahu gitu ya. Ya udah jalanin aja kayak gitu sistemnya gitu. Nah, di sini saya coba untuk nge-recall gitu ya, bahwa sebenarnya tuh ada sistem-sistem khusus yang akhirnya membentuk suatu sistem atau ekosistem leadership itu, gimana akhirnya seseorang itu bisa mandiri gitu ya, seseorang bisa punya role dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan dilihat gitu ya, ada skema ini. Yang pertama ini dari directing, mana ini? Nah, di stage 1 itu ada directing. Di sini ketika seseorang ini masih dalam step yang dia belum kompeten gitu ya, dia masih newbie gitu ya, fresh graduate. Di sini komitmennya tinggi karena dia willing untuk belajar, dia willing untuk enrich pengetahuan dia gitu ya.
Nah, di posisi ini, di stage ini, peran leader itu sangat tinggi, bisa dibilang mungkin 100%. Di situ leader mengambil keputusan 100% gitu ya. Kemudian masuk ke dalam fase coaching. Kalau misalkan kita ngomongin leadership itu pasti akan berkembang gitu ya. Dari directing yang tadinya nyuruh-nyuruh doang, terus akhirnya masuk nih. Ini kalau misalkan saya bisa gambarin dari fresh graduate gitu ya, baru intern, kemudian udah 3 bulan nih internnya, dia masuk ke coaching nih, atau 1 bulan deh. Nah di sini leader sudah melihat gitu ya basic-basic yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Di sini dia akan cenderung untuk memberikan support ketimbang nyuruh. Di sini support dalam bentuk menginisiasi diskusi gitu ya, kemudian memberikan arahan-arahan, tetapi tetap untuk keputusan tetap berada di leader, karena di situ kompetensinya masih di ambang rendah, apa baru mau naik menengah gitu ya. Komitmennya bisa dibilang rendah, karena dia udah tahu field di stage sebelumnya gitu ya. Kemudian selanjutnya masuk ke fase supporting. Di sini ketika seorang leader ini memberikan arahan, tetapi lebih banyak mengutamakan hal-hal yang sifatnya diskusi, kemudian memberikan kesempatan untuk orang lain gitu ya, dan memberikan orang lain itu kesempatan untuk mengambil suatu keputusan. Dan di sini sifatnya leader hanya sebagai enrichment. Nah di stage akhir muncullah istilah delegating. Mungkin ini orang-orang yang udah bertahun-tahun kerja di biro itu gitu ya, akhirnya dia udah memiliki kepercayaan dan akhirnya diberikan kekuasaan gitu ya untuk mengambil keputusan. Di sini mereka sudah dipercaya dan akhirnya udah nggak disuruh-suruh lagi nih, kayaknya udah naik pangkat kayaknya. Nah jadi kalau misalkan kita lihat di sini stage ini nih akan selalu ada gitu ya. Kenapa saya membawa masalah situational leadership ini? Karena mungkin kita sebagai desainer tuh kan pasti akan erat kaitannya dengan suatu organisasi, suatu sistem. Mungkin kasarnya atau pragmatisnya kita kerja di biro gitu ya, kita punya usaha atau apapun, kita punya karyawan, teman-teman yang harus kita manage. Nah fase-fase ini tuh harus kita sadarin gitu ya. Kenapa? Supaya kita nggak langsung percaya ketika kita membentuk tim, kita langsung tunjuk dia untuk mengambil keputusan sendiri, kita langsung tunjuk dia untuk jadi bagian ini tanpa melihat kapabilitasnya. Jadi kalau misalkan kita mengenal fase-fase ini, kita tuh bisa gitu ya untuk memposisikan orang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Seperti yang tadi dibilang bahwa seorang leader itu harus memiliki kemampuan untuk memetakan potensi. Nah, kenapa akhirnya gitu ya beberapa biro dari kenalan-kenalan saya yang akhirnya kayak stuck gitu ya, atau akhirnya gagal untuk berkembang gitu, karena di awal dia udah percaya sistemnya temen gitu ya, bukan ngelihat potensi. Jadi itu kurang baik gitu ya. Ketika kita diminta untuk memetakan potensi, maka kita juga harus tahu porsi dia di dalam suatu sistem itu seperti apa. Apakah dia sudah bisa dilepas, ditunjuk sebagai delegasi gitu ya, atau ternyata dia masih perlu disupport, atau bahkan ternyata dia nggak ngerti apa-apa nih, harus kita suruh gitu ya, harus kita dikte untuk mengeksekusi sesuatu. Nah makanya stage ini gitu ya, dan istilah situational leadership ini jadi penting. Nah selain itu, ini kan suatu proses ya, kita ngomongnya suatu proses, tetapi juga bisa kita eksekusi ketika kita menghadapi suatu problem yang beda-beda gitu ya. Ketika kita menghadapi masalah itu kan pasti kerumitannya beda-beda, ya nggak, dampaknya maupun eksekusi dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini situational leadership juga berfungsi ketika kita menghadapi suatu kondisi, kita tuh harus bisa agile. Permasalahan di sini adalah kadang kita ketika kita fokus menganut paham tertentu,
kita tuh cenderung rigid gitu ya, kita cenderung untuk nggak mau nih ngelihat yang lain-lain gitu, terlalu kaku. Tetapi sebenarnya ketika kita bertanya apa sih tipe leadership yang sebenarnya bagus gitu ya, saya nggak bilang situational leadership bagus sebenarnya gitu ya, tapi dengan istilah-istilah ini gitu ya, secara garis besar kita tuh harus tahu kapan kita memberikan direction langsung terhadap teman-teman kita gitu ya, kapan kita harus sifatnya coaching, kapan kita harus supporting, dan kapan kita harus delegating. Nah, saya mau coba men-trigger teman-teman lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita tadi ngomongin apa sih sebenarnya urgensinya leadership di dalam desain gitu ya, ternyata ada plot twist gitu ya. Kita selalu dinilai sebagai makhluk kreatif, estetik gitu ya, dan selalu berkutat dengan kata-kata ini, artistik, estetika, harmoni, dan juga detail gitu. Padahal desain lebih dari itu, teman-teman. Kalau misalkan kita look back lagi, ini saya ambil dari beberapa definisi orang-orang keren gitu yang berkutat di desain. Secara garis besar, saya highlight, saya bold gitu ya, bagian-bagian yang menarik dan sangat merepresentasikan desain. Yang pertama adalah suatu rencana, cara kerja, kerangka, konsep, kreatif, penciptaan, proses perancangan yang komprehensif, dan suatu bentuk realisasi dari buah pikir. Jadi kalau misalkan kita ngomongin desain, sebenarnya bukan cuma terbatas pada hal-hal yang sifatnya karya, tapi kita juga berpikir beyond dari hal-hal yang sifatnya estetik gitu ya. Kita berpikir tentang sistem, perspektif yang lebih holistik, dinamika, proyeksi masa depan. Bener dong, karena kita ketika ngedesain sesuatu kita harus memikirkan ini ke depannya produknya bakal digimanain ya, bakal gimana end use-nya dan lain sebagainya. Kemudian inovasi, ketika kita ngomongin desain pasti kita willing untuk bikin sesuatu yang baru, nggak pengen sama dengan sesuatu yang udah ada. Jadi sebenarnya desain sama leadership itu, kalau saya bisa bilang kayak yin yang mereka berdua itu saling melengkapi gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini karakternya desain, hasil dari pendefinisian yang baru gitu ya, harus menjadi sesuatu yang holistik, creator, autentik, dan lain sebagainya. Mirip dengan hal-hal yang ada di leadership gitu ya. Tapi kadang kita lupa gitu ya, hal-hal ini kita hanya tuangkan pada saat kita berkarya. Yang padahal bisa kita implementasikan ketika kita di dalam cakupan yang lebih besar. Jadi apa PR-nya gitu ya? Ketika sebenarnya desain dan leadership ini suatu entitas yang nggak bisa terpisahkan. Kita harus upscale. Kita kacamatanya nggak bisa kita hanya fokus di dalam scope desain gitu ya. Tapi kita juga harus bisa look back. Kita harus bisa berpikir beyond gitu ya. Nah, saya minta refleksi balik lagi. Mungkin ini di semester 1 ketika kita kuliah desain. Kita dikenalin bahwa sebenarnya posisi desain itu ada di mana sih? Irisan antara seni dan juga engineering. Tapi kadang kita lupa gitu ya. Ya udah kita cuma tahu bahwa ya udah irisan antara seni dan juga engineering gitu ya. Tapi kita nggak tahu tuh esensinya apa, how we develop this definition. Kalau misalkan kita ngomongin seni, itu sesuatu yang fluid gitu ya. Saya bisa bilang itu sesuatu yang fluid. Saya nggak berani bilang nggak punya tujuan gitu ya, pasti punya tujuan, tapi sifatnya lebih bebas gitu. Nah, sedangkan engineering gitu ya, punya sifat yang rigid. Dia harus kaku, dia harus pasti sesuai dengan patokannya gitu ya. Sedangkan kita desain, kita sifatnya dinamik. Kita fleksibel, tapi kita juga punya goals. Ketika kita compare 3 aspek ini gitu ya, fluid, dinamik, dan rigid, mana yang paling menguntungkan? Dijawab sendiri. Tapi bagi saya gitu ya, desain sebagai suatu entitas yang dinamik. Kita bisa fleksibel untuk menghadapi suatu challenges, suatu masalah gitu. Nah, ini adalah skema akhir gitu ya, yang untuk wrap up. Jadi apa sih sebenarnya urgensi dari leadership di dalam peran desain gitu ya, atau peran desain di dalam leadership? Karena seorang leader juga harus memiliki kemampuan untuk mendesain. Di sini leadership itu ada untuk mencapai goals.
Dia yang membantu kita mendirect ke dalam goals gitu ya, mengarahkan. Sedangkan desain itu adalah cakupan yang lebih luas. Ketika kita ngomong mengeksekusi sesuatu gitu ya, pasti kita berkaitan atau nabrak deh sama ini masalah practical things. Dan itu suatu dinamika yang nggak bisa kita hindarin. Pasti aja ada drama-drama gitu ya, ada debat, ada masalah teknis dan lain sebagainya. Tapi di situ desain yang punya dua hal tadi gitu ya, sebagai perspektif seni, dia punya perspektif seni dan juga perspektif sebagai engineering. Dia punya broader view. Dia punya cara pandang yang lebih luas, punya sensibilitas yang lebih kuat. Jadi dia mikirin bukan cuma tentang estetika, bukan cuma tentang teknis, tapi keduanya blended. Makanya di sini desain itu menjadi suatu garis batas atau distinguish-nya gitu ya. Dia sifatnya lebih lebar daripada hal-hal yang sifatnya practical things. Gitu. Nah, jadi by the end of this session, saya mau bilang leadership dan juga desain itu adalah sesuatu entitas yang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Seorang desainer butuh leadership untuk bisa upscale kapabilitas dia, upscale vision dia, karir dia, misi-misi dia, mimpi-mimpi dia. Dan sebagai seorang leader kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya desain, kemampuan untuk mendesain gitu. Karena desain ini sangat penting sekali gitu ya. Ketika seorang leader nggak memiliki kemampuan untuk mendesain suatu sistem yang ada di yang ingin dia eksekusi gitu ya, ya percuma aja gitu. Dia mungkin bisa menjadi leader untuk dirinya sendiri, tapi nggak bisa menjadi leader untuk orang lain gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Linda pemaparannya. Mungkin aku komen dulu kali gitu sebelum masuk ke penanggap. Jadi tadi pas dipaparin materinya aku langsung ingat ini sih. Di situ ada bukunya juga kalau nggak salah, Design as Art, Bruno Munari. Dia tuh pernah nge-state kayak desainer tuh planner with aesthetic power gitu. Jadi aku pikir kalau misalkan kita disuruh distinguish between leadership yang biasa sama design leadership gitu ya. Nah mungkin ya design leadership punya konteks yang lebih ya, maksudnya kayak tadi yang dipaparin si perihal yin and yang melengkapi ini tuh bisa ya diharapkan bisa membawa apa ya, mungkin definisi agen perubahan ya itu tuh dari situ kali ya. Karena di banyak timeline kehidupan ini juga kan desainer tuh selalu punya label ini ya, penanda zaman gitu ya, terus orang-orang yang ada di Zeitgeist gitu ya. Jadi ya aku pikir resonate pisan gitu ya. Dan emang perlu kita bicarakan gitu ya soal si leadership ini. Di samping ya kenyataannya banyak desainer yang mungkin sekarang buta aja terhadap praktik yang sebenarnya dijalani gitu ya, nggak sadar terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Oke, jadi mungkin aku sambung ke penanggap pertama, ke Pak Opik kali ya, ke Pak Teo. Oke, boleh. Silakan. Aman. Oke, sebenarnya tadi dari bahasan-bahasan tadi sebenarnya seru ya kita ngomongin soal desain di skema dari ngomongin soal leadershipnya, gimana kita ngomongin soal fungsi. Sebenarnya ini aku coba untuk ngelihat dari dua sisinya aku gitu, dari antara dari praktisi ataupun dari asosiasi itu sendiri. Sebenarnya itu tuh adalah salah satu yang memang akhirnya kita perhatiin banget gimana caranya kita bisa menyadarkan kita sendiri juga sebenarnya selain kita ngomongin soal orang lain yang mandang desainer, bahwa sebenarnya positioning kita sebagai graphic design itu adalah seseorang yang memang harusnya memberikan sesuatu impact yang lebih dari sekedar estetika.
sebenarnya kan kayak gitu ya. Nah, jadi ngomongin soal hal-hal yang kayak gini itu memang sesuatu hal yang memang harus kita coba untuk bangun awareness-nya gitu. Nah, ini juga sangat ngaruh banget sama cara pandang dari industri. Nah kan kebetulan aku juga satu angkatan sama Linda juga di S2 ya. Dan kebetulan dari apa yang memang diteliti sama aku juga di S2 itu ngomongin soal etika profesi di graphic design. Dimana waktu diulik-ulik dulu bicara soal kenapa akhirnya etika profesi itu penting, salah satunya leadership ini adalah salah satu etika keprofesian. Itu karena akan ngaruh banget sama cara pandang orang terhadap profesi kita. Kayak gitu. Graphic design itu sangat bagus dari segi peminatan, angka peminatannya terus makin lama makin banyak. Kita bisa ngelihat kiri kanan kita kampus-kampus makin lama makin banyak yang buka jurusan desain gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu berbanding lurus dengan cara pandang orang terhadap graphic design? Apakah akhirnya orang-orang memandang bahwa graphic design itu adalah solusi atau kalau memang graphic design itu adalah bagian dari pelengkap estetika? Sebenarnya kayak gitu. Dan apakah si pelaku graphic design itu sendiri sudah berpikir ke arah situ gitu. Nah, terus ngomongin soal sifat-sifat desainer yang individualis tadi, terus kenapa desainer itu masuknya ke pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya sama marginal, itu juga ngaruh dengan apa yang memang kita suguhkan gitu ya. Mungkin selain dilihat dari pelaku industrinya juga sebenarnya itu dilihat juga dari apa yang kita kerjain. Kayak contohnya kalau graphic design kita itu kan bekerja di sesuatu hal yang sebenarnya lebih banyak ranahnya di intangible gitu loh. Dan ketika kita ngelihat impact itu mungkin nggak semua orang awareness-nya cukup tinggi ngelihat sebuah karya yang intangible kayak gitu, dan itu adalah salah satu PR dari kita gitu. Nah, tadi kan ada banyak ya ngomongin soal cabang-cabang dari desainnya sendiri, terus ngomongin soal tadi ada yang participatory, directing, situasional dan segala macam. Ini adalah PR kita bareng-bareng. Nah mungkin obrolan pembuka kali ya. Obrolan pembuka dari kita ini kan kebetulan Linda juga concernnya sekarang di akademis ya. Nah dan ini adalah salah satu diskusi biar aku juga dari sudut pandang apa itu praktisi ataupun asosiasi bisa paham gitu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu ke depannya untuk bisa ngebangun ini. Kita udah tahu nih sekarang sifat dari leadership ini atau membangun empati di graphic design itu perlu, selain ngomongin soal hard skill. Nah, gimana sih caranya kita coba untuk memupuk itu agar awareness itu udah cukup kebangun, karena biar cara pandangnya juga baik, kita juga kan harus ngebangun itu juga. Nah, kayak misalnya kampus pasti punya program-program untuk ngedidik dari mahasiswanya, terus punya program magang yang akhirnya kerja sama studio-studio ataupun kantor-kantor yang memang akhirnya anak magangnya belajar di sana gitu. Gimana akhirnya kita bisa sinkron untuk membangun sifat leadership itu ke mahasiswa gitu. Apakah bentuk komunikasi yang perlu dilakukan gitu, dilihat mungkin berbagai kampus meskipun pasti tujuannya sama untuk mendidik mahasiswanya, tapi punya persepsi bagaimana caranya untuk mendidiknya yang pasti agak beda-beda gitu. Terutama ketika mahasiswa itu dititipkan untuk magang di berbagai kantor, banyak kantor-kantor yang fokusnya beda-beda nih. Ada yang fokusnya ke ngelihat anak intern itu sebagai teman-teman yang emang harus di growth gitu. Kayak kita harus growth mereka, kita harus kasih experience yang seru, yang sesuai dengan apa yang dia mau dan segala macam. Tapi ada juga yang lagi waktunya magang, mari kita tambahin nih SDM kita lihat foto yang bagus, masukin yang hard skillnya udah jadi, gas gitu. Ada juga yang sebenarnya kayak gitu. Nah, gimana akhirnya kita bisa untuk ngejaga boundaries itu, kita bisa ngejaga batasan-batasan agar mahasiswa itu kalau pas lagi udah mulai belajar hard skill, dia juga mulai belajar kerja, pas lagi magang dia juga tahu gimana caranya dia bisa masukin leadership itu mulai dari pada saat itu gitu. Ketika dia lulus, akhirnya dia tertanam nih bahwa aku tuh adalah seseorang yang memang punya value fungsi gitu selain dari estetika. Awal diskusinya dari situ aja dulu kali ya. Thank you.
Terima kasih pemantiknya kali ya itu. Yuk, sebenarnya emang banyak juga masalah-masalah yang kita hadapi kalau misalkan di konteks industri ya. Ya merespon ini ya tentang generational issue mungkin ya, generasi barunya gitu ya dan lain-lain gitu. Ya mungkin aku sambung dulu ke penanggap kedua, Pak Opik. Ya baik, tentunya diskusi yang sangat menarik tentang bagaimana penyematan leadership terhadap desain itu sendiri. Karena saya juga sebagai seseorang yang mungkin bisa dilabeli sebagai praktisi, bisa juga sebagai akademisi. Saya juga berhubung lanjut kuliah di ITB bareng Pak Besot, desain leadership, dan memang tema ini mungkin ya sangat bersinggungan dengan apa yang saya selama ini pelajari di dunia akademik. Dan juga saya juga selama ini mengerjakan berbagai macam proyek inisiatif yang ada di Makassar. Kebetulan saya dari Makassar, jadi banyak kayak proyek-proyek inisiatif yang dilaksanakan. Ada movement, ada berbagai diskusi yang dilakukan dan berbagai macam bentuk kegiatan lah yang kami lakukan. Nah, terus merespon dari desain dan leadership. Ini kan sebenarnya secara awam mungkin kita melihat bahwa ini dua entitas yang berbeda. Mungkin dari leadership bagaimana kita berbicara tentang suatu sistem. Tapi yang saya lihat bahwa leadership yang saya pahami di sini bahwa leadership itu berbicara tidak hanya pada subjek leader atau pemimpin, tapi leadership itu berbicara tentang pemimpin dan dipimpin. Jadi wacana tentang leadership itu tidak hanya berkutat pada hal-hal yang eksklusif atau hal-hal yang hanya bisa digapai oleh orang yang mau jadi pemimpin gitu, tapi bisa juga dipahami oleh orang-orang yang memang akan terlibat pada suatu sistem agar dia dapat memahami bagaimana sebenarnya implikasi dari sistem itu, bagaimana cara kerja leadership itu. Nah, kemudian di desain ada prejudice yang mengatakan bahwa desain itu hanya berbicara tentang masalah artistik semata ataupun hal-hal yang teknis dan sebagainya. Dan melihat fenomena sekarang ya memang dengan adanya fenomena desain di kalangan mahasiswa-mahasiswa S1 itu kadang saya melihat ya kenapa ya kayak ya kalau mahasiswa-mahasiswa desain tuh selalu mengasosiasikan dirinya sebagai orang yang introvert dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa ada kayak dikotomi kalau mahasiswa desain tuh kalau nggak wibu ya anak indie gitu. Jadi kayak representasi dari orang yang introvert banget gitu. Nah, sebenarnya ini juga sejalan dengan bagaimana sebenarnya sejarah keilmuan desain kita masuk di Indonesia. Ya waktu Pak Depirus membawa paradigma desain di Indonesia melalui waktu kuliah di MIT yang memang roots dari desain itu sendiri kan dari seni reklame. Jadi secara tidak sadar pemahaman masyarakat tentang desain itu ya hanya berkutat di situ. Cuman hal itu tidak bisa kita jadikan sebagai excuse untuk mengaminkan hal tersebut, tapi bagaimana kita merespon apa yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu untuk ngefulfill apa yang sebenarnya belum digapai gitu. Nah, tapi dengan adanya diskursus tentang desain leadership, dengan bagaimana peleburan antara desain dan leadership ini, saya rasa memang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran atau mendemokratisasi desain. Bagaimana desain itu dipahami sebagai sesuatu hal yang universal dan bisa menjadi katalis atau kata papanda bisa menjadi muara dari segala ilmu pengetahuan gitu. Mungkin itu. Baik. Ya, terima kasih. Mungkin mau direspon dulu, Ibu? Oke. Siap. Keren nih, kritis banget, seru-seru. Jadi yang pertama tadi terkait leadership gitu ya, di dalam ranah pendidikan harusnya seperti apa supaya desainer-desainer ini bisa mengimplementasikan leadership di dalam dunia kerja gitu ya. Tadi saya setuju sekali gitu ya bahwa ya tadi gitu ya, ketika kita ngomongin desainer yang punya leadership,
maka dia itu punya kontribusi untuk bagaimana dia mendesain supaya orang-orang ini punya pendefinisian khusus terkait desain. Kadang itu yang kita lupa gitu ya, karena kita terlalu nyaman, ya udah gue desainer grafis gitu ya, gue desainer interior, ya udah gue banyak berkarya dan banyak fokus ke field itu aja gitu ya. Kita lupa bahwa kita juga harus nge-branding kita, posisi kita sebagai seorang desainer di dalam social system itu seperti apa. Tadi terkait di dunia akademik gitu ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang kerja praktek gitu ya, Mas itu waktunya cuma 3 bulan, gimana kita bisa ngebangun paradigma seorang desainer yang punya karakter sebagai seorang pemimpin. Jadi sebenarnya di sini PR terbesarnya adalah di dalam sistem pendidikan itu sendiri gitu ya, dan para pengajarnya khususnya. Karena kalau misalkan kita ngomongin tentang sistem pendidikan, aduh udahlah, itu tuh ada gitu ya poin-poinnya kalau misalkan kita mau look back gitu ya, kalau misalkan kita mau cross check di setiap institusi pendidikan. Tapi bagaimana eksekusinya itu yang masih PR. Kalau misalkan sekarang kita aware dengan yang namanya student based learning gitu ya, itu sudah diimplementasikan di beberapa universitas gitu ya, bahwa akhirnya pendidikan itu harusnya lebih banyak porsi mahasiswanya yang aktif di dalam kelas gitu ya, ketimbang pengajarnya. Tapi dalam eksekusinya seperti apa? Mungkin kita juga sebagai korban-korban gitu ya, dari praktik dosen atau pengajar yang masih diktator, yang masih satu arah ketika memberikan materi atau pengajaran. Nah di sini makanya jadi penting gitu ya, karena mindset itu nggak bisa terbentuk pada saat kita KP aja gitu ya, tapi pada saat kita masuk ke dalam institusi pendidikan itu, kita sebagai mahasiswa di situ, disitulah itu dibentuk gitu ya. Dalam praktiknya kita selalu mengeksekusi desain yang harus sesuai dengan brief. Ya enggak, ketika ada satu aspek yang beyond itu nanti akan dikritik gitu ya, atau bahkan nilainya dikurangi gitu. Saya pernah ada di posisi itu. Jadi sorry to say dulu gitu ya, saya pernah mengerjakan tugas karena di kepala saya definisi interior itu bukan cuma dibatasi oleh atap, dinding dan langit-langit, dinding dan juga lantai. Saya mikirnya bukan sekup ruang yang seperti ini gitu ya, cubicle. Tapi saya udah berpikir bahwa kalau misalkan tahu tentang definisinya dari Lao Tzu gitu ya, bahwa adanya yang tiada, ada yang itulah yang menjadikan itu sebagai ada gitu. Saya udah beyond ke sana gitu, saya udah mikirin itu karena ada pemateri sebelumnya gitu ya yang mengenalkan itu. Dan di situ saya questioning gitu ya, bahwa kenapa sih kok akhirnya harus ada ceiling untuk mendefinisikan suatu ruang gitu ya. Dan akhirnya saya mencoba membuat desain gitu ya yang merepresentasikan langit-langit itu dalam bentuk yang lain. Pokoknya saya bikin kayak karya instalasi seperti itu gitu ya, dalam bentuk mock-up. Di situ saya diberikan komentar gitu ya, bahwa desainnya bagus tapi tidak sesuai dengan brief. Sakit. Tapi ya itulah realitas pendidikan kita gitu ya. Ketika kita punya argumentasi gitu ya, kita presentasi tentang sesuatu, kadang kita itu selalu dibatasi. Itu yang salah gitu di sistem pendidikan kita gitu ya. Kadang itulah sistem senioritas juga selalu ada gitu ya. Kalau misalkan saya bisa bilang gitu ya, desainer yang sudah berpengalaman, yang sudah madya gitu ya, kadang merasa irritated gitu ngelihat newbie yang wah gila, dia mikirnya udah filosofer banget nih gitu. Kadang ngerasa teriritasi gitu ya. Itu juga PR gitu ya bagi para pengajar, para desainer yang sudah madya gitu ya. Bagaimana perubahan mindset, perubahan pendefinisian desain gitu ya, itu harus bisa diterima gitu. Ya gitulah, ketika kita jadi mahasiswa kita dibatesin gitu ya, akhirnya yang terjadi ya mereka ya udah manut-manut aja gitu sebagai followers. Dan akhirnya apa yang terjadi? Leadership mereka tertimbun dalam-dalam, karena mereka juga mikir gitu ya, di situ saya butuh lulus, kapan saya lulus kalau misalkan saya tetap selalu menjadi pribadi yang idealis gitu. Makanya tadi dibilang antara idealis dan juga pragmatis itu harus selalu ada gitu ya.
Tetapi memang sulit sekali gitu ya ketika kita menghadapi desainer-desainer senior yang nggak mau dipatahkan gitu ya terhadap sesuatu kebaruan gitu. Jadi student based learning itu sudah dilakukan gitu ya, tapi gimana caranya kita sebagai pendidik gitu ya menciptakan environment itu gitu. Susah. Bahkan pengalaman saya sendiri gitu ya, saya ngajar di kelas, saya minta mahasiswa untuk melempar diskusi topik tentang desain. Mereka mahasiswa desain loh gitu. Masa sih nggak aware gitu tentang masalah desain? Nggak ada yang mau ngomong. Tetapi ketika saya sentil satu masalah, saya mulai diskusi, akhirnya banyak yang memberikan timbal balik gitu ya. Nah di sini udah kelihatan gitu kan bahwa sebenarnya mereka tuh punya potensi itu gitu. Tetapi sistem environment pengajar yang membentuk mereka supaya mereka tuh diam gitu. Mereka mengubur dalam-dalam leadership mereka. Jadi PR besar banget gitu ya untuk institusi pendidikan, dan yang menjadi refleksinya adalah ya pengajarnya itu sendiri gitu. Jadi ketika nanti dia sudah lulus dari institusi pendidikan, diharapkan ditambah dengan pengalaman KP gitu, dia jadi bisa tahu leadership ini, kemampuan kritis ini di dalam sistem pendidikan yang sudah mereka aplikasikan dan sudah mereka lakukan, implementasinya di dalam dunia kerja seperti apa, dikenalkan melalui KP tadi gitu ya. Gitu sih yang bisa saya tambahkan untuk tanggapan dari Mas Theo. Oke, terus yang kedua, seru banget tadi ada masalah label wibu gitu ya. Saya menjadi tersinggung gitu, enggak deh. Apa kita bikin wibu leadership aja? Oke, tadi terkait masalah individualis gitu ya. Sebenarnya itu juga jadi problem yang nggak tahu kapan selesainya, karena desainer suka melabeli dia sendiri sebagai suatu entitas yang individualis tadi ya. Itu karena mereka masih di dalam black hole tadi, dia nggak mau step up dari zona nyamannya dia nyaman kerja sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita bisa berinteraksi sama orang, kita bekerja sama orang, emang banyak tantangannya gitu ya, banyak gesekannya gitu, banyak collide-nya gitu. Tetapi itulah yang menjadikan kita lebih kaya gitu ya, yang menjadikan kita nggak dilabelin lagi sebagai seorang yang individualis. Sebenarnya karena kita terlalu nyaman sama dunia kita sendiri. Jadi gini, di beberapa waktu lalu pengalaman saya gitu ya dan teman-teman yang di field design, terus ketika kita mengeksekusi sesuatu dan kita bergesekan dengan field lain, itu respon dari teman saya kaget banget gitu ya. Orang mah kalau ada masalah teh dihadapin gitu ya, diskusikan, ayo ngobrol bareng, duduk bareng gitu. Nah ini yang terjadi mentalitasnya, udah saya berhenti aja, saya nggak mau lanjut. Nah ini balik lagi gitu ya ke sistem pemikiran dia atau paradigma berpikir dia yang ngerasa bahwa dia itu eksklusif, dan dia ngerasa bahwa ya udah idealnya gua punya pemikiran kayak gini sebagai seorang desainer untuk mengeksekusi ini. Ya udah, gue nyamannya begini gitu ya. Yang akhirnya ya udah nggak menyelesaikan masalah juga gitu, malah menimbulkan masalah yang baru gitu. Jadi sebenarnya ada di masalah mentalitasnya gitu ya. Kemudian ketika ngomongin leadership bener gitu ya, ada masalah pemimpin, istilah pemimpin dan juga istilah dipimpin. Kita harus bisa switching dari posisi itu gitu. Dan ketika kita ngomongin leadership, bukan kita cuman ngomongin posisi kita sebagai seorang leader gitu ya. Kita ngelihat rekan-rekan kita gitu yang bekerja di bawah kita, bersamai kita gitu ya. Tapi kita juga harus punya point of view. Makanya kenapa orang-orang yang buka biro pasti start awalnya jadi magang dulu, ya nggak sih? Sebelum menjadi seorang leader gitu, ya nggak? Sebelum dia memiliki suatu sistem sendiri, pasti dia akan belajar melalui sistem yang sudah ada di existing gitu. Dan itu yang menjadikan seorang leader itu dia kaya, dia tahu tentang sistem gitu ya, dia bisa menghandle orang lain karena dia punya point of view menjadi orang yang dipimpin. Makanya dia tahu how to behave dan how to manage people gitu. Nah, di sini point of view pemimpin dan dipimpin, mungkin kalau misalkan kita sebagai yang dipimpin, sebagai newbie gitu ya, pasti kita mikirnya banyak negative thinkingnya terhadap leader. Karena point of view kita masih tersekat bahwa kita adalah sebagai entitas yang dipimpin. Tetapi ketika dia adalah seorang pemimpin,
dia pasti udah punya broader view gitu ya. Dia pasti punya pertimbangan yang lebih holistik ketimbang orang-orang yang dipimpin. Makanya dia tahu harus ngambil keputusan seperti apa gitu ya. Dan dia juga punya point of view sebagai seorang yang dipimpin. Karena dia pernah ada di state itu gitu. Makanya ya ini adalah sistem yang bolak-balik, dan sebagai orang yang dipimpin seharusnya kita harus bisa berempati gitu ya sama orang yang memimpin. Tapi ini jarang banget ada. Kenapa? Karena ya tadi gitu ya, kadang orang-orang yang memimpin ini merasa bahwa dia itu eksklusif. Merasa bahwa permasalahan yang adanya sifatnya major gitu ya, atau sifatnya krusial itu nggak perlu disampaikan kepada stafnya atau bawahannya. Ya enggak, kadang kita sangat rigid gitu ya memberikan batasan. Ya memang sih gitu ya, pada kasus tertentu memang kita nggak bisa nih menyampaikan secara langsung gitu ya kepada tim kita yang sebagai eksekutor permasalahan-permasalahan yang sifatnya krusial atau sifatnya yang mereka tuh nggak perlu tahu deh gitu. Tetapi ya itu tadi, kemampuan artikulasi seorang leader terhadap yang dia pimpin itu akan menjadikan environment itu sehat gitu ya. Jadi ada timbal balik yang bagus antara yang dipimpin dan juga yang memimpin. Jadi yang dipimpin ini akan memiliki empati gitu ya, akan berempati kepada pemimpinnya gitu. Itu ekosistem yang baik. Kemudian tadi masalah pendefinisian desain juga gitu ya, bahwa ya lag banget gitu ya. Kadang kita tuh sekarang mikirnya ya udah beyond nih, udah desain sekarang, wah udah ada teknologi, kita mikirnya ya udah sesuatu yang baru gitu. Kita lupa hal yang esensial. Kita lupa bahwa ketika kita mengarahkan fokus kita kepada sesuatu kebaruan itu gitu ya, tapi kita lupa gimana cara nyelamatin posisi kita di dalam sistem sosial ini gitu. Bayangin kalau misalkan kita mikir beyond gitu ya, sekarang ada apa, AI gitu ya, kemudian sistem-sistem yang lainnya gitu, kita beyond ke sana melihatnya gitu. Tapi kita lupa bahwa sekarang tuh desain masih dinilai sebagai kebutuhan tersier gitu, sebagai sesuatu yang sifatnya marginal gitu ya, nggak penting gitu, bukan sesuatu yang teknis. Tadi yang seperti Mas Teo bilang gitu ya, bahwa karena sifatnya intangible gitu ya, bukan tangible. Jadi orang-orang tuh meragukan gitu ya, entitas desain itu kepentingannya apa sih di dunia ini gitu. Nah gimana gitu, ketika kita nggak bisa mempertahankan posisi kita, tapi kita udah look beyond, itu kayak orang halu nggak sih? Kayak ya kita minimalnya ini deh gitu ya, memikirkan gimana caranya kita bisa mempertahankan posisi kita supaya kita tuh di beberapa tahun ke depan tuh nggak hilang profesinya gitu. Ya nggak, gimana ceritanya kita bisa mencapai itu kalau misalkan posisinya profesi kita aja udah hilang digantikan sama yang lain kayak gitu. Jadi memang sih gitu ada porsinya masing-masing gitu ya, ada yang porsinya memikirkan tentang masa depan, kebaruan-kebaruan, dan ada posisinya yang dia harus mempertahankan nih entitas desain dan desainer nih di dalam sosial sistem kita. Ya tapi itu gitu ya, kita kadang suka buta dengan hal-hal yang sifatnya esensial gitu. Kemudian yang terakhir itu terkait boleh di recall Mas yang terakhir? Boleh, Pik. Ingat kalau gimana sih nih? Last line. Demokratisasi desain. Oke. Ada? Demokratisasi desain. Oke. Jadi tadi ya masalah karena orang lain itu masih memikirkan desain itu sebagai hal yang keilmuan yang sifatnya sektoral gitu ya, padahal bisa universal. Iya ya. Gitu. Nah ini menarik banget gitu. Kemarin kayak kita sempat diskusi ya Pak Ustadz ya, bahwa memang desain itu lahir dari orang-orang engineering sebenarnya, orang-orang manajemen gitu ya. Tapi sebenarnya gitu ya, desain itu bukan sesuatu entitas yang eksklusif gitu, tapi dia itu lahir dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kemarin tuh siapa yang sempat nanggapin gitu ya, sempat bilang bahwa wah kayaknya desain harus mengadopsi nih dari keilmuan lain gitu, blended gitu. WIBI ya kemarin ya. Iya. Nah itu apa ya? Itulah kadang kita tuh suka lupa ingatan gitu ya. Ketika kita berubah generasi gitu ya, kadang kita tuh lupa apa yang sudah eksis
Nah itu makanya penting banget ya untuk look back terkait sejarah desain, kenapa akhirnya desain masuk ke Indonesia tadi, akhirnya kenapa desain didefinisikan sebagai suatu yang terkaitannya hanya dengan estetika gitu ya. Padahal jauh dari itu gitu. Kadang ya itulah kita tuh suka ngebatasin diri kita sendiri gitu, terlalu nyaman sama posisi yang sekarang. Oke, ya udah definisi desain gini gitu, nggak punya critical thinking dan nggak punya perasaan untuk eager learning sesuatu yang baru atau bahkan sesuatu yang lama yang nggak dia tahu gitu ya. Jadi salah sih gitu ya. Padahal ketika kita mau maju ke depan, kita juga harus bisa ngeliat ke belakang gitu. Kita harus merefleksiin apa yang sebenarnya menjadi basis atau root dari eksistensi kita gitu di sini. Desain lahir dari berbagai disiplin, tapi lucunya sekarang desain diminta untuk blending dengan keilmuan lain gitu. Jadi itu apa ya, sebagai sesuatu yang lucu dan perlu direfleksikan dan dipertanyakan oleh kita sendiri sih gitu ya. Kenapa akhirnya kok desain muncul sebagai suatu entitas baru yang berbeda sama sekali gitu ya, padahal dia lahir dari irisan beberapa keilmuan gitu. Mungkin itu sih respon dari saya gitu. Oke, siap, baik. Terima kasih Linda. Jadi banyak ini ya, banyak reflektif. Tapi memang dari respon tadi gitu ya, dan tanggapan gitu. Jadi aku semakin menyadari keruh banget ya situasinya ya. Tapi aku yakin dengan kita terus menggaungkan ya, maksudnya membuka ruang-ruang diskusi, apalagi kemarin aku sempat dapat input juga dari Pak Satria, jangan-jangan sekarang model sekolah yang efektif ya emang membangun kesadaran manusia tuh emang format jalanan gitu. Bukan lagi format-format yang formal yang ada di dalam kelas gitunya. Jadi bisa aja kayak gitu. Karena ya mungkin terlalu banyak urusan birokratif ya, sehingga nggak bisa dipungkiri dosen-dosen juga kan punya dalam tanda kutip dirampas haknya untuk bereksplorasi lebih gitu ya, karena banyaknya ngerjain birokrasi gitu ya, jabatan fungsional dan lain-lain gitu ya. Pasti Astus kayaknya mengalami juga. Ya, udah bukan rahasia lagi lah gitu ya. Dan itu juga menyebabkan terkurungnya potensi oleh so-called industri pendidikan desain ini ya mungkin. Jadi apakah ini intentional, ada yang ngedesain gitu kesisteman yang jadinya chaos ini gitu ya, atau karena secara tidak sadar gitu ya kita memang melestarikan aja budaya ini gitu. Karena orang-orang diamnya tuh orang-orang pintarnya tuh diem gitu, enggak sih? Apa Tisria? Ya apa Tisria di lagu iya mungkin aku banyaknya tentang tadi industri di kantor gitu ya, di ruang-ruang akademik gitu ya, ruang-ruang formal, informal juga gitu. Sungguh banyak gitu ya, dan semoga kita bisa menavigasikan diri lebih baik ya. Maksudnya kayak hari ini tuh butuh orang yang lebih dari sekadar ngedumel aja, kayak kalau menurut aku perlu ada aksi lah gitu ya. Minimal kalau nggak bisa aksi sendiri ya kayak gue lah ini, kayak bikin acara kayak gini kayak ngapain Sot gitu, kayak minimal adalah teman-teman yang datang gitu ya. Kita saling berdialektika gitu ya, agar keilmuan ini terus ada progres gitu ya. Karena sempat ada beberapa era yang mungkin nggak ada gitu ya, si era kritis ini tuh gitu. Mungkin yang lain bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang mau komen? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya terima kasih Teh Linda atas pemaparannya. Jadi mungkin sebenarnya ini kayaknya boleh dua-duanya ya, tanggapan sama pertanyaan mungkin banyak. Soalnya ya banyak sebenarnya yang pengen disampaikan, terlebih lagi karena kata kuncinya yang leadership tadi. Tapi mungkin sebelum itu saya cerita latar belakang dikit ya, kenapa saya kayak tertarik banget dengan konteks atau tema ini. Jadi saya ini termasuk dari mahasiswa daerah. Saya datang dari daerah, di sini ngerantau. Saya dari Kalimantan Timur, kota Samarinda.
Nah, saat saya masih bergelut di sana, kebetulan saya pernah tergabung sama salah satu pergerakan desain di sana yang diinisiasi oleh Bapak Ramadan S. Pernyata. Kebetulan beliau juga salah satu kontributor di Power Man Pressure yang jilid 2. Nah, belajar dari beliau, di situ saya menyadari bahwa ternyata memang desainer tuh punya tanggung jawab sosial yang besar sebenarnya di masyarakat. Ikut dengan beliau, ikut dengan beberapa event, sering berdialog dan beliau ngasih saya beberapa insight dan memang referensi utama beliau itu salah satunya ya banyak memang karena dulu beliau belajar di Bandung di sini dan juga salah satu alumnus di ITB. Nah, oleh karena itu saya sempat ngelihat ITB ini, Bandung ini sebagai maksudnya destinasi yang pengen dituju memang kemarin di Bandung tuh itu maksudnya untuk melanjutkan pendidikan. Sebelum saya mengetahui wacananya Terra Incognita yang dari Kang Besot bahwa ini tuh adalah undiscovered land, hutan belantara yang belum terjamah, dulu saya ngelihatnya ini di sini tuh the promised land-nya saya gitu loh, bahwa tanah yang dijanjikan, bahwa kalau saya kesini saya mendapatkan jawaban. Pas sampai sini, wah chaos juga ya ternyata di sini. Jadi itu menarik soalnya sempat dulu tuh kayak kepikiran kan kebetulan untungnya Kang Besot sendiri pernah ke Samarinda ya, dan ternyata di sana kayaknya gersang ya Kang ya, nggak ada apa-apa gitu. Loh, kampus DKP-nya nggak ada? Oh iya nggak ada. Ya jadi maksudnya pas sampai di sini bukan saya senang dengan banyaknya masalah ya, tapi dengan ternyata event tempat seperti Bandung pun yang sering dijadikan tempat rujukan pun still have their own problem gitu loh. Nah, berarti ada kesempatan juga saya untuk ikut turut berkontribusi di sini maksudnya. Kemudian pas sampai sini, nah baru saya makin mengetahui konteks leadership ini tadi karena pas PMB itu ternyata saya baru tahu ada program program yang apa sih nyebutnya ya? Konsentrasinya gitu desain leadership ya yang di Magister S2 ITB karena saya kebetulan lanjut kuliahnya di sini tuh di jenjang S2. Kebetulan sangkatan dengan Kang Taufik sama Kang Besot. Nah, di situ tuh makin saya menyadari kayaknya ini nih wacana yang serius nih ternyata bahwa untuk meyakinkan, mengingatkan kembali bahwa desainer ini perlu punya tanggung jawab sosial yang gede bahkan even menjadi sebagai pemimpinnya gitu loh. Nah, makin lagi wacana ini saya lihat ini adalah makin jadi kayaknya ini wacana yang serius banget nih karena saya lupa itu bulan apa tapi masih di tahun 2023 pas sudah saya masuk kuliah saya ada sempat mengikuti acara ADPI di BSD di Tangerang Selatan. Saat itu kebetulan acaranya moderatornya Bu Tita Larasati, kemudian narasumbernya itu Pak Leonard Theo Sabrata yang jadi Ketua Smesco di Indonesia. Saat saya memperhatikan materi dari beliau, kemudian closing statementnya itu yang masih saya ingat sampai sekarang bagi saya ya, karena saya ngerasa masih awam tuh cukup bold. Pak Leo ngomong, saya percaya nanti suatu saat presiden kita itu adalah kalangan desainer. Nah di situ tuh kayak, waduh, ini kayaknya kalau maksudnya dengan kaliber beliau ngomong seperti itu kan saya yakin nggak mungkin ngomong sembarangan ya, maksudnya pasti ada dasar-dasarnya. Di situ saya makin menyadari bahwa kayaknya wacana perihal desain leadership ini, bagaimana desainer bisa menjadi seorang pemimpin ini kayaknya menjadi wacana yang serius bahkan sampai jadi program studi sendiri gitu loh di ITB. Nah yang saya penasaranin adalah, nah ini kan tadi tanggapan ya, melihat bahwa ini adalah wacana yang serius. Yang pengen saya tanyakan adalah how far this thing will go gitu loh. Seberapa jauh wacana ini akan dibawa, apakah memang sampai mau yang seserius itu, apakah bahwa memang ada harapan atau cita-cita kalau bisa nanti suatu saat presiden Indonesia dari desainer nih. Saya tidak pesimis dengan tanggapan itu karena melihat bahwa salah satu dari presiden kita ada yang latar belakangnya pengusaha mebel ya. Kita tahu siapa, jadi kayak iya ya, tukang mebel aja bisa jadi presiden. Kenapa desainer agak?
Waduh, waduh, ya itu saya nggak mau komen ya. Tapi at least kalau ngelihat dari biasa kan kita tahu, even bahkan at that level of leadership kan kita terlalu mengaitkan asosiasinya kan terhadap something politik ya. Tapi karena itu saya ngeliat kayaknya mungkin memang bisa ditambah lagi dengan keseriusan dari adanya program studi desain leadership ini kan bahwa iya this is something serius menurut saya. Nah tadi itu pertanyaan saya yang satu tadi, mau seberapa jauh sih wacana ini sebenarnya, harapan cita-citanya, kemudian apakah ini menjadi nyawa barunya desain, karena ini kan sudah mulai dikawinkan dengan kata desain gitu loh. Saya sempat ngobrol ini dengan Kang Abdul Qadir kemarin saat bertemu dengan beliau juga, karena ngeliat rundown acaranya ada ngomongin leadership kan, saya juga bertanya kepada beliau, nanya pendapat beliau lah mengenai itu. Yang saya penasarannya adalah kan tadi di pembahasan ini kan mengenai leadershipnya secara intrapersonal lah, lebih ke dalam bahwa ngingatin desainer untuk bisa jadi pemimpin maksudnya. Nah yang saya penasaran adalah ketika itu memang pengen diimplementasikan ke sistem yang lebih besar, yang saya penasaran adalah bahwa berarti kan tadi kan seperti yang dibilang desainer selalu dibilang kayak udah itu kursi desainer kamu stay situ aja nggak usah kesini. Berarti kan posisi kita masih suka dianggap di bawah anyone else gitu loh. Nah dengan adanya diskursus ini kan saya ngeliat bahwa bukan hanya bagaimana desainer dan desain setara dengan yang lain, tapi bisa di atasnya gitu loh. Karena kan konteksnya bisa memimpin. Nah saya penasaran adalah ketika desain atau desainer ini memang benar-benar bisa menjadi pemimpin yang literal ya, yang pemimpin berkuasa maksudnya. Saya penasaran di situnya gitu loh. Karena ketika itu bisa kan, kemudian dari Telinda sendiri saya lihat salah satu seorang akademisi, saya penasaran berarti ini apakah menjadi fokus utama yang pengen dibawa oleh mungkin entah banyak institut sekarang atau kecil aja dari ITB aja nggak apa-apa. Apakah pengen ngebawa bahwa semua mahasiswanya harus punya mentalitas seperti ini, atau apakah itu mungkin maksudnya opsional? Karena gini, saya menyadari bahwa leadership itu kan jiwa ya, bahwa setiap orang kita leader. Even nanti kita berkeluarga pun kita pasti menjadi pemimpin untuk keluarga kita masing-masing gitu. Even tim kecil pun kita pun bakal menjadi leader kalau kita membuat keputusan. Tapi ketika kita membicarakan sistem yang lebih besar, saya menyadari bahwa everybody kan have their own role. Everybody have their own archetype. Bahkan even ke diri kita sendiri ini sebenarnya ada archetype-nya masing-masing. Dan ternyata yang menjadi pemimpin itu memang salah satu dari sekian maksudnya. Nah karena adanya roles yang masing-masing itu untuk bisa sistem itu berjalan, apakah akhirnya memang yang wacana leadership ini dia mau dijadikan utama atau itu opsional? Karena saya ngerasa apakah memang kalau misalnya nih saya ngerasa nggak bisa nge-lead misalnya, katakanlah saja, tapi saya tuh melihat entah mungkin salah satu figure bisa saya jadikan as my leader, kemudian saya katakanlah serve his purpose gitu atau her purpose. Apakah itu maksudnya itu tuh sudah menjalankan wacana ini? Karena kan di materi awalnya desain leadership itu kan ada yang perihal desain 1.0 itu kan masih yang artefak, kemudian lingkaran paling besarnya kan sistematik. Nah karena itu saya lihat lingkarannya makin membesar dan event yang artefak desainnya masih di dalam. Nah apakah dengan kita masih berkutat pada yang bagian dalamnya itu sebenarnya apakah kita sudah berkontrib kepada sistem atau wacana ini gitu loh? Karena takutnya kayak ini sebenarnya lebih personal sih, lebih personal karena saya tuh mengagumi wacana ini, saya mendukung banget wacana ini, tapi ketika misalnya harus lu mau nggak jadi agent of change ya mikir karena jujur karena saya pernah terjun secara langsung di pergerakan desain di Kota Samarinda, saya melihat bahwa wow, neraka sekali melakukan pekerjaan ini gitu. Berat dan sepinya tuh ya yang ngerjain saat itu ya orang-orangnya itu aja gitu loh. Nah, jadi kan ada pasti inilah
keberanian yang sangat besar untuk melakukan itu, tapi ada juga satu titik kalau misalnya kita tidak menjadi karakter utamanya, boleh nggak, itu maksud saya. Jadi kan at least kalau misalnya ada expansion dari narasi itu, selain hanya menjadi kita harus menjadi karakter utama dalam cerita ini, mungkin di pikiran saya itu bisa merangkul lebih banyak orang, karena artinya even beberapa orang ngerasa tidak bisa menjadi role itu, tapi kamu bisa loh tetap menghidupkan purpose ini. Malah di satu titik saya sempat melihat ini kan perihal memimpin. Tapi di satu sisi saya pun sempat menjadi pemimpin ya, sempat menjadi ketua IMA. Saya sempat berada di titik, oh ternyata saya ini lebih membutuhkan mereka ketimbang mereka membutuhkan saya gitu loh. Sempat di titik itu. Jadi kan berpikir, oh apakah narasinya bisa diperlebar seperti itu maksudnya? Apakah tidak hanya sekedar membicarakan kita sebagai karakter utama, tapi apakah bisa juga kita membicarakan everybody else have their own role gitu loh, dan kita membutuhkan setiap mereka untuk menjalankan role-nya masing-masing, layaknya gear kecil-kecil yang ada di jam. Gearnya itu kan kecil, tapi hilang satu aja, jamnya kan nggak jalan gitu loh. Nah itu maksud saya. Saya penasaran dengan tanggapan Teh Linda dan juga teman-teman yang lain, mungkin misalnya ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Semoga cukup jelas ya tanyanya. Maaf agak lama. Ya, terima kasih. Mau direspon langsung? Ya, boleh. Sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir ya untuk malam ini, teman-teman. Jadi mohon direspon. Oke, siap. Jadi tadi terkait masalah pengambil kebijakan gitu ya. Ini memang kita nih sebagai desainer gitu ya, kita dihadapkan dengan opsi-opsi itu gitu ya, dan kita juga akhirnya punya potensi baru gitu ya, atau peluang baru nih untuk menjadi suatu monster atau suatu alien yang baru gitu ya. Pertanyaan yang pertama, sejauh apa sih gitu ya konteks ini atau diskusi ini akan dibahas gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin desainer sebagai leader yang benar-benar sosok leader gitu ya, gimana sih potensinya gitu ya? Potensial banget gitu ya. Seperti skema yang tadi saya bilang gitu, bahwa sebenarnya seorang desainer itu dia punya sensibilitas, tapi dia juga berpikir secara sistematis. Makanya kenapa akhirnya desainer itu dilihat sebagai leader yang potensial gitu ya, karena ya itu kemampuan berpikirnya gitu ya, paradigma berpikirnya, kemudian mindsetnya itu mendukung sekali gitu ya untuk menjadi sosok pemimpin yang ideal di luar konteks kepribadian, pengalaman gitu ya, dan juga pengetahuan gitu. Jadi menurut saya ini akan menjadi wacana yang akan terus berlanjut gitu, dan sampai tadi kalau misalkan diomongin contoh gitu ya, sebenarnya banyak gitu. Cuma memang lapisannya nggak sampai yang sampai jadi RI 1 gitu ya. Ada beberapa di lapisan lainnya. Dan udah mulai gitu ya. Kenapa? Karena desainer-desainer ini dia punya pikiran yang kritis gitu. Karena dia udah looking beyond. Karena dia udah kenal dirinya sendiri bahwa sebagai desainer itu nggak harus dikotak-kotakan dengan entitas desain grafis, desainer interior, produk gitu ya. Karena sebenarnya desain itu adalah balik lagi suatu mindset gitu. Jadi tapi sayangnya gitu ya, di Indonesia pendidikan yang fokusnya secara umum gitu, konteksnya desain itu hanya ada di strata 2 gitu ya. Di strata 1 kita sangat spesifik belajarnya tentang hal-hal yang praktis. Makanya akhirnya kita lupa gitu bahwa entitas desain itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu yang perlu itu yang menjadi hal penting gitu ya, dan menjadi wacana yang akan terus berlanjut gitu. Dan sejauh nanti orang-orang gila ini gitu ya berani untuk menjadi RI 1 gitu menjadi seorang pemimpin gitu ya gitu. Kemudian apakah ini akan menjadi nyawa baru gitu ya dalam dunia desain? Mungkin di Indonesia terlihatnya sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Kadang kita lupa gitu bahwa ada konteks everyone is designer. Apakah semua orang itu adalah seorang desainer gitu ya? Tapi di sini kita suka melabeli bahwa desainer itu adalah orang yang mengenyam pendidikan desain gitu ya.
Kadang ya itu gitu, wacana-wacana yang terkait desain sebagai pola pikir, sebagai mindset, dan desain sebagai individu yang entitasnya profesi gitu ya. Kemudian apakah nyawa baru ya? Nyawa baru tidak, tetapi akan menjadi suatu kebaruan. Begitu. Terus sejauh apa bisa kita escalate gitu ya? Apakah kita bisa beyond gitu ya, dari menyamakan posisi kita terhadap field yang lain gitu ya, sebagai orang yang memang memimpin dalam skop yang holistik, pengambil kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Kadang kita tuh membatasi bahwa ya udah desainer sebagai desainer interior, sebagai desainer grafis gitu ya, akhirnya kita berpikir ya udah kita ada di lingkungan itu, kita ada di kotak itu gitu. Padahal kalau misalkan kita ngelihat konteks orang yang misalkan pengambil kebijakan gitu ya, pembuat kebijakan publik, kemudian mereka yang tata kota gitu ya, mereka berpikir desain, mereka mengimplementasikan desain, dan mereka juga sebenarnya part of the designer. Cuman ya tadi gitu, kadang kita tuh mikirnya mindset kita bahwa desain itu hal yang sifatnya estetik tadi, makanya kita nggak bisa looking beyond gitu. Orang yang dari pendidikan desainer interior, produk yang udah dilabelin itu nggak bisa escalate, karena mereka ngerasa ya udah dunia mereka di situ gitu. Padahal desainer itu balik lagi harusnya sebagai suatu mindset, sebagai suatu paradigm gitu ya. Makanya orang-orang yang dia labelnya akhirnya nyawanya lebih ke teknik gitu ya, kayak misalkan perencanaan wilayah dan kota dan mengambil kebijakan gitu ya, itu mereka ngerasa bahwa mereka nyawanya lebih dapat di situ gitu ya, menjadi seorang desainer dalam sistem publik. Itu sih salahnya gitu ya dari sistem pendidikan kita, dan akhirnya mindset kita ya udah terkungkung di situ aja, padahal kita bisa beyond dari itu. Cuma memang akhirnya di Indonesia orang-orang yang pengen beyond gitu ya harus ngambil pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, supaya dia punya perspektif yang lebih luas, lebih punya konteks gitu ya, bisa memahami hal-hal yang lain gitu di luar konteks fieldnya dia gitu, fokus pendidikannya dia. Jadi sangat potensial sekali gitu ya, nggak menutup kemungkinan bahwa nanti 2045 mungkin presidennya adalah saudara-saudara yang ada di sini gitu ya, nggak menutup kemungkinan gitu. Kalau misalnya kita ngomongin konteks politik, pasti ya politik gitu ya, dengan orang-orang, kita ngebahas tentang orang-orang, dan tadi terkait kepribadian gitu ya, apakah kita yang kayak gini gitu ya, kita ngerasa kayak oh aku pernah nih menjadi seorang leader gitu ya, tapi ternyata sepertinya orang lain bisa lebih capable dari saya gitu ya. Saya juga kadang merasa seperti itu gitu ya, mungkin dalam fokus-fokus yang tertentu gitu ya, memang saya tidak punya kapabilitas di situ, ya kita harus punya self awareness gitu ya, jangan gak tahu malu. Nah, apakah boleh gitu ya, dan apakah itu dikatakan sudah berkontribusi? Bisa. Sekarang mungkin kita agak geser sedikit terkait psikologi gitu ya, bahwa kita tahu ada MBTI. Apa MBTI yang paling dia gaung-gaungkan sebagai seorang leader? ENTJ ya. Populasinya berapa persen di dunia? 2%. Jadi kita bisa lihat sebenarnya yang nggak semua orang posisinya dia harus menjadi leader, top leader gitu ya, di dalam sebuah sistem gitu. Karena memang ada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi mindset leadership gitu ya, atau sebagai soft skill itu harus dimiliki masing-masing individu gitu ya, dimanapun role-nya. Karena ketika kita ngomongin leader di dalam suatu sistem yang besar, itu nggak akan bisa berjalan gitu ketika kita nggak punya leader-leader kecil di dalam sistemnya. Jadi ketika kita running the system, kita part dari sistem leadership itu gitu. Dan gimana akhirnya sistem itu bisa efisien, sistem itu bisa mencapai goals. Ya tokoh-tokoh leadership kecil ini gitu ya, leader-leader kecil ini yang ngebantu proses itu gitu untuk mencapai goalsnya tadi gitu, goals besar si leader yang paling besar gitu. Jadi nggak ada masalah ketika kita serving gitu ya, kita membantu merealisasikan goalsnya leader lain gitu ya.
Tapi sebenarnya kita juga leader dalam sistem kita sendiri, ya nggak? Karena bisa aja mungkin masnya gitu ya, oke, masnya adalah part of the small system gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa masnya juga sebagai seorang leader untuk diri mas sendiri dan juga sistem yang mas bawa gitu. Bisa dibilang kalau misalkan di dalam suatu sistem organisasi gitu ya, ketika ada leader, ada kepala divisi, kepala bidang gitu. Nah kepala-kepala ini kan sebenarnya leader juga ya, tapi dalam environment yang lebih mikro gitu. Jadi sebenarnya semua orang leader gitu. Tapi dan ketika kita serving other leaders itu jangan berkecil hati karena porsi kita juga sangat penting gitu ya. Dan mungkin ini yang sangat dilupakan oleh para leader-leader besar, sistem besar gitu ya. Mereka selalu berpikir bahwa ya udah lu posisinya di bawah gua gitu ya, karyawan bawahan gitu ya. Padahal dia lupa kalau misalkan satu sistem itu aja hilang gitu ya, maka sistem tidak akan berjalan gitu. Seperti tadi sistem gear tadi gitu ya. Nah makanya seorang pemimpin yang bijak gitu ya, seseorang yang memiliki leadership yang baik, dia tuh sadar akan itu, sadar akan kapabilitas dia. Dia tahu porsinya dia itu sejauh apa, makanya dia ngajak orang lain yang capable di situ, gitu kan? Seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Maka kalau misalkan dia nggak ada nih, gitu ya, kita nggak mempertahankan posisinya dia, gitu ya, atau menghargai dia supaya dia still di situ, ya udah, sistem dia, goals dia hilang aja semua, gitu kan? Makanya sebagai suatu pemimpin yang baik, maka dia akan mempertimbangkan posisi-posisi orang lain gitu. Mereka juga berpikir terkait mikrosistemnya gitu ya, tapi bukan micromanaging ya gitu. Mungkin itu tanggapan dari saya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu Linda. Aku mungkin sebagai penutup ya, banyak refleksi. Kalau aku sendiri dapat banyak ya. Jadi sebenarnya aku merangkum, nyicil gitu ya, hal-hal apa yang aku dapatkan untuk menjadi konklusi di rangkaian agenda ini gitu ya. Jadi mungkin topik leadership ini memang apa ya, bisa dibilang makro dan mikro ya Bu. Tapi emang si subjeknya teh sebenarnya sangat bisa kita implementasi dalam hal yang paling sederhana gitu ya. Kayak misalnya tentang coping mechanism kita gitu ya. Kayak tadi dikasih brief teh kabur apa bertanggung jawab gitu. Nah itu kan salah satu bentuk leadership ya, maksudnya benih tentang bertanggung jawab tentang apa yang kita bikin gitu ya, dalam karya, dalam apapun lah gitu ya. Perihal itu yang paling sederhana aku pikir bisa mulai diimplementasikan gitu, mulai kita ingat lagi lah gitu ya. Jadi perihal leadership ini juga sebenarnya apa ya, kadang-kadang aku tuh paradoks sebenarnya. Jadi karena aku suka mikir anak-anak yang apa, ya manusia-manusia kreatif ini kan biasanya autokratik ya, dia tuh mempertanyakan hierarki. Nah jadi kayak ada yang geleh gitu kayak kadang-kadang ya ada orang-orang yang geleh kayak kalau ada istilah leadership gitu, orang-orang desain gitu kayak ada juga itu pernah ketemu yang kayak gitu. Mungkin karena memang mereka tuh orang-orang yang mempertanyakan juga tentang hierarki gitu, kayak kenapa gue harus pimpin. Makanya sempat ada beberapa label mengenai ya orang kreatif ada orang yang paling susah dibeli ya tuh, dan soalnya dia menentang semuanya gitu, kayak dia hierarki menentang apa segala macamnya, pengen apa punya pemikiran sendiri gitu ya, independent thought gitu. Dan jadinya ini topik menarik ya saat kita mendiskusikan tentang kompleksitas yang terjadi dalam leadership itu sendiri gitu ya, belum lagi tadi tipe-tipenya gitu ya, tentang fasilitator leader. Terus aku sebenarnya punya pertanyaan juga sih, tapi mungkin nanti ya di backstage. Ya, jadi terima kasih teman-teman semuanya yang udah terlibat ya, suaranya sangat berarti. Nanti semoga kita menyambung lagi diskusi ini karena menarik. Semoga bisa dalam skup yang lebih kebermanfaatan yang lebih tinggi lagi. Dan ya terima kasih untuk sore ini. Salam.